Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 186500228, Prodi Teknik Informatika. Oke, kali ini saya akan mereview kembali materi dari mata kuliah Manajemen Proyek IT, yaitu tentang perencanaan proyek. Di mana sebuah proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang, yang dimana rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Perencanaan memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, tetapi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak proyek menjadi kacau dikarenakan tidak adanya perencanaan yang diinginkan. Perencanaan proyek, pendahuluan, di mana perencanaan proyek adalah langkah awal, sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PPP adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Rincian struktur kerja. Kunci berbagai rencana adalah memecahkan kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil lagi. Rincian struktur kerja diawali dengan menyusun komponen-komponen utama proyek. Hal ini merupakan level 1 dari WBS, level 0 adalah judul proyek. Untuk proyek software, metode terbaik untuk pemecahan proyek menjadi bagian-bagian utama adalah diawali dengan 7 fase pengembangan software. Sistem penomoran BBS. Pertama, untuk level 0 atau judul proyek adalah 0.0. Pada level 1, masing-masing item diberi nomor titik 0, contoh titik 1.0, 2.0, dan seterusnya. Kemudian, masing-masing item pada level 2 di bagian item nomor titik 0, pada level 1 diberi nomor titik 1, nomor titik 2, dan seterusnya. Contoh di bawah, level 1 item analisis yang bernomor 2.0, kita mempunyai item 2.1, 2.2, dan seterusnya. Sedangkan untuk level 3, kita tambahkan titik dan digit dari nomor di level 2. Sebagai contoh, 2.1 kita harus menuliskan 2.1.1, 2.1.2, dan seterusnya. Diagram jaringan. Langkah kedua dari perencanaan adalah menggambarkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Tipe diagram yang paling baik untuk masalah ini adalah Bagan Part. Gambar 3.5 adalah sebuah bagan part untuk proyek di atas. Urutan kejadian hanya didasarkan pada contoh setiap kegiatan. Bentuk dari bagan part ini disebut precedence network atau jaringan yang diutamakan. Setiap kotak menunjukkan sebuah kegiatan. Pada setiap kotak ditulis nama kegiatan dan waktu yang diperlukan. Jalur kritis dan lamanya proyek. Bagan part dan jalur kritis adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada part sederhana di atas dengan mengikuti petunjuk garis panah. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri setiap jalur dapat dijumlahkan dengan menambahkan lamanya waktu dari jalur masing-masing kegiatan. Pengelolaan proyek sistem informasi bab 3 halaman 5 dari 15 jalur kritis adalah jalur terpanjang dan didefinisikan waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Menghitung biaya proyek. Jika kontrak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Biaya pekerja per hari disebut biaya penuh, yang harus mencangkup biaya operasi, sewa, administrasi pekerja, dan keuntungan.
Untuk hal itu, Anda harus menambahkan biaya tetap seperti komputer time, sewa peralatan khusus, biaya tak terduga, dan lain sebagainya. Biaya tetap harus dirinci oleh setiap estimator untuk kegiatan utamanya. Selanjutnya, penjadwalan proyek. Langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek. Untuk melakukan hal ini, perencanaan harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan ke jadwal harian atau lamanya pekerjaan. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengalokasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama ketika pekerjaan berlangsung secara serentak. Kesulitan lain adalah memutuskan bagaimana mempersingkat pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian, manajer proyek menjadwalkan semua proyek pada kalender atau jadwal. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan menggambarkan ke dalam sebuah card atau bar chart. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dokumen penting ini. Berikut ini adalah outline yang disarankan untuk PPP. 1. Tim proyek menggambarkan struktur siapa yang memberikan laporan, siapa yang menerima laporan, kepada siapa berkomunikasi. Programmer tidak lebih dari 5 orang, bertanggung jawab terhadap pemrograman pengelolaan proyek sistem informasi, bab 3 halaman 7 dan 15. Pimpinan proyek mengawasi programmer, bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis seperti analisis, desain, dan tugas-tugas pemrograman keseluruhan. Tujuan utamanya adalah kualitas produk yang dihasilkan secara teknik. Manajer proyek, manajer dalam tim, pimpinan, motivator, dan lain-lain, bertanggung jawab terhadap semua komunikasi yang datangnya dari luar, laporan, pertemuan-pertemuan penghubung antara manajemen tingkat atas dengan user. Tujuan utamanya adalah keberhasilan proyek, perencanaan, pengontrolan, dan komunikasi. 2. Biaya proyek, di mana termasuk WBS membuat perkiraan dan perhitungan yang digunakan untuk menaksir biaya dalam pembuatan produk. 3. Penjadwalan proyek merupakan bagian yang terpenting dalam proyek dan dapat menggunakan metode Gantt. 4. Pemeriksaan ulang. Pada bagian ini Anda dapat menghubungkan antara pertemuan dari manajemen utama dengan peninjau teknik. Jadwal proyek akan memberikan informasi ini, tujuan dari masing-masing peninjau, dan siapa yang akan mengerjakannya. Buatlah daftar tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat. 5. Laporan. Bentuk dan isi dari laporan keadaan, laporan milestone, dan dokumen proyek lain dapat dirinci di dalam laporan tersebut. 6. Dokumentasi. Ada 2 jenis dokumen di dalam proyek, yaitu user dan manajemen proyek. Pengelolaan proyek sistem informasi, bab 3 halaman 8 dari 15. Terakhir, asumsi. Di sini Anda dapat menetapkan harga berdasarkan asumsi, di mana sebagian besar adalah fakta yang diberikan oleh user. Mungkin itu saja penjelasan tentang materi dari perencanaan proyek. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.